Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kali ini, izinkan saya berdialog dengan diri saya sendiri tentang filsafat berpuasa. Saya langsung menuju seorang ilmuwan yang juga dokter yang hebat, yaitu Ibnu Rushd. Dia mencoba menciptakan suatu karya untuk counter attack masterpiece-nya Al-Ghazali. Pada saat itu, ini saya tidak ingin berbicara filsafat terlalu jauh ya, hanya permukaannya saja. Pada saat itu, filsafat Islam itu di-counter attack oleh Al-Ghazali, sehingga pada saat itu, banyak kaum muslimin terutama pandangan Islam itu menjauhi filsafat karena dianggap, eee, berbahaya dan sebagainya. Dan di saat itu Al-Ghazali betul-betul kuat sekali ya, sehingga Ibnu Rushd itu tidak mampu mengkotak-katak Al-Ghazali. Nah, kembali kepada, pengertian persepsi saya sendiri, dialog saya kepada diri saya sendiri, itu ketika awal pertama kali, agar kita mampu menelaah lebih jauh. Sebenarnya kalau menurut saya filsafat itu sesuatu hal yang mendukung hal logika nalar kita bekerja, di mana pola pikir dan sebagainya itu mendukung sesuatu yang benar, yang salah pasti orangnya. Bahkan ketika suatu saat, Rasul mengkritik sebuah, pemahaman bahwa puasa itu hanyalah sekedar untuk, menjalankan syariah yang benar dan yang salah. Itu dikritik oleh, Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh kritikan itu, kritik yang itu akan menyimpulkan, menandakan, mengkoordinasikan, bahkan lebih jauh lagi, lebih dalamnya adalah, eee, ini saya lompat dulu ke sebuah, pemahaman tentang sebuah kitab ya, kitab dari Syekh Al-Siraj, itu ada pengertian ketika untuk membaca kitab itu saja kita harus berpuasa terlebih dahulu 40 hari. Kenapa ini? Bingung. Membaca sebuah kitab kita harus berpuasa 40 hari. Nah, ternyata ketika berpuasa itu ada level tertentu yang kita dapati, level persiapan. Bahkan ketika Rasul ingin mendapatkan wahyu atau menerima wahyu itu dia siap-siap. Artinya setiap bulan 3 kali dia berpuasa. Itu meningkatkan levelnya. Ketika level terjadi udah ada upgrade itu maksudnya. Dia sudah meng-upgrade diri saya sendiri. Nah, contoh kecilnya adalah kritik kritis itu muncul ketika kita siap upgrade diri kita sendiri. Misalkan seorang, filsafat berpuasanya itu pengertiannya adalah seorang ketua RT ketika, itu dia mampu mengkritisi diri dia sendiri, lingkungannya, maka lebih ke perhatian. Ketua RW pun seperti itu, warganya kritis itu akan muncul, eee, lu Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, bahkan wali kota, gubernur bahkan ketika dia berpikir menaikkan levelnya, itu level yang lebih tinggi, maka kekritisan itu akan muncul di diri dia. Kritisan itu muncul, maka dia akan waspada, artinya dia peka terhadap situasi. Begitupun dengan anggota DPR kita, pemimpin-pemimpin dan sebagainya. Ketika level itu disiapkan, level itu ada, level itu artinya seperti ini ya kalau gampangnya itu, mempersiapkan diri sendiri untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Bahkan ketika sesuatu itu lahir, kita sudah siap level kita naik. Seorang pemimpin nanti dia berpikir ketika upgrade dia naik atau level dia naik, dia siap berpikir. Pertama dia mengkritisi diri dia sendiri, bukan hanya mempersiapkan diri untuk selanjutnya terpilih, tapi bagaimana sisa-sisa ini aku dapatkan dan berguna untuk orang banyak. Kemudian wakil presiden dan sebagainya, sehingga presiden pun berpikir, bagaimana sisa-sisa aku untuk rakyatku ini, aku berpikir lebih baik, aku mengkritisi diriku sendiri, mana yang kurang dan sebagainya. Nah, itulah yang intinya adalah falsafati di sini, kegiatan atau sebuah langkah pemikiran yang lebih dalam untuk mempersiapkan diri ketika ilmu lain masuk. Meningkatkan level kecerdasan berpikir, level kekritisan, terutama sih ke kritik itu sendiri ya, kritis, arti kritis di sini. Contoh misalkan, eee, seseorang habis puasa itu dia
menaikkan, mengupgrade level pengetahuannya sehingga ketika ada pengetahuan baru dia siap. Seorang guru, dia mulai mengkritisi apa yang aku bisa berikan, apa yang bisa aku ciptakan, apakah hanya seperti itu saja, level aku harus naik. Artinya upgrade-nya, setiap pengetahuan-pengetahuan baru. Orang kepala sekolah mulai membina, berpikir dinamis dan sebagainya. Tua lembaga bahkan berpikir lebih kreatif lagi. Pemimpin, pemimpin entah pemimpin partai dan sebagainya, ketika levelnya itu naik, kekritisan itu naik, maka kritis itu pertama kali kepada diri dia sendiri. Bagaimana aku siap untuk meraih level selanjutnya? Contoh gampangnya seperti ini. Ini contoh yang mungkin luar biasa. Ketika seorang presiden misalkan di suatu negara, dia mempersiapkan senjata untuk meningkatkan levelnya, kekritisannya. Bagaimana caranya? Contoh, negara tersebut banyak utang. Tapi ketika upgrade pengetahuannya datang, oh, aku punya ide besar. Kita sebagai rakyat siapapun itu, bila pemimpin mampu mengkritisi diri sendiri, mengkritisi temannya, mengkritisi orang-orang seputarnya, mengkritisi komunitasnya, mengkritisi lembaganya, mengkritisi diri dia sendiri untuk mengupgrade sesuatu sehingga muncul ide besar, misalkan contoh, nggak perlu kita itu utang. Atau, oke, rakyatku, mari kita bayar utang kita, satu orang 1.000 saja setiap minggu, maka kita tidak akan perlu berutang lagi untuk membayar. Nah ini, kekritisan itu muncul dari seorang presiden. Dia muncul seorang presiden tuh, dia punya upgrade levelnya naik. Maka ketika itu terjadi, kita merindukan hal itu. Rakyat mana yang ketika pemimpinnya itu disukai, dia tidak mau berbuat. Bahkan mungkin ada seorang pengusaha yang betul-betul artinya dia mau berbuat, oh jangankan 1.000, saya seminggu ngasih sekian, sekian, sekian. Nah itu, upgrade itu. Maka artinya, contoh ibu bapak ya, bunda membayangkan, saya membayangkan sebuah kehidupan yang seperti ini misalkan. Ada seorang anak TK atau anak SD, dia berlari-lari mengejar ibunya. Apa yang dia keluarkan? Ibu, aku ingin membayar hutang negaraku dengan mengeluarkan uang 1.000 rupiah dari tangannya. Dari mana itu? Dari orang tuanya. Orang tuanya mendidik dia, kekritisan orang tuanya, levelnya meningkat. Nah, ini uang. Buat apa? Anaknya bertanya, buat membayar negara, nak, buat bayar utang. Nah, bayangkan suatu keadaan seperti itu tentu sangat indah sekali. Bahkan mungkin kesimpulan daripada hal yang sederhana ini, ketika filsafat puasa itu betul-betul dikejawantahkan, dikombinasi, disinkronisasi, dikritisi, sehingga apa yang dikatakan Rasulullah SAW, Rasul sendiri mengkritik hal tersebut, bukan sekedar sah tidaknya dalam menjalankan, tapi di dalam seperti itu, di dalamnya adalah kita mengupgrade level kita, meningkatkan kesiapan kita untuk meraih ilmu pengetahuan tertentu. Ketika ilmu itu datang, kita sudah siap. Contoh, Rasul sebelum menerima wahyu bahkan dia mengupgrade diri dia 3 bulan, sebulan 3 kali, agar ketika itu datang level dia sudah siap. Pemimpin-pemimpin negara yang mengupgrade diri dia sendiri ke depan sehabis lebaran pasti akan terlihat, akan terlaksana, akan tercipta sebuah kritis, suatu sifat yang betul-betul mengkombinasikan beberapa poin-poin seperti konfirmatif, dia mampu mengejawantahkan diri dia sendiri, kemudian dia juga melakukan purifikasi atau pengukuhan diri dia sendiri, transformasi, itu yang disebut-sebut istilah-istilah seperti itu adalah upgrade, meningkatkan level. Jadi saya simpulkan adalah hal yang sederhana. Ketika kita meningkatkan level tertentu, itu yang pertama adalah meningkatkan sebuah kekritisan. Ketika kritik itu muncul, maka yang ada adalah simbol pengetahuan baru. Seorang pemimpin, ketika dia melakukan itu dan kekritisan dia muncul, maka dia mengkritiki diri dia sendiri sehingga mampu menebarkan suatu kulminasi, bahkan puncaknya maksimilasi pemikiran bahwa oh iya, aku harus melakukan ini. Bahkan mungkin pandemi pun bisa dipikirkan melalui pemikiran seperti ini. Bagaimana caranya melepas pandemi dengan cara bersama-sama. Kiranya itu saja ayah bunda. Mohon maaf
Kekurangannya, kelebihan hanyalah, dunia semata, yang benar tentu dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan itu dari saya. Sampai berjumpa lagi, wabillahi taufiq wal hidayah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.